masih tetap perlu kita renungkan lagi nih, pikiran-pikiran dari Pak kami. Menurut Pak Wahyu gimana nih Pak Wahyu? Silakan Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bagus Pak Samudra? Ya bagus tapi kurang keras ya. Oh ya kurang. Ya. Ya. Tapi sudah terdengar. Ya. Tapi kurang keras ya. Ya. Pertama tentu kita berterima kasih kepada Akademia Notonegoro yang mempertemukan dengan Profesor Fahmi Amhar pada malam hari ini. Sangat luar biasa beberapa catatan itu saya sudah baca dari apa yang sudah dikirimkan kepada saya. Kalau pertanyaannya adalah apakah kita sudah merdeka, maka jawaban yang paling simpel pada malam hari ini yang harus saya sampaikan adalah yang paling merdeka ini sekarang kampus. Ada namanya itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Karena memang kampuslah yang sudah mempelopori bahwa dirinya sudah merdeka. Pertanyaannya apakah mahasiswanya merdeka, apakah dosennya sudah merdeka, itu yang akan kita diskusikan. Ada beberapa catatan yang cukup serius yang saya sudah siapkan untuk Pak Fahmi Amhar untuk mendalami diskusi kita pada malam hari ini. Izinkan saya nanti untuk memberikan apa namanya semacam share screen. Ada beberapa catatan, beberapa halaman yang sudah saya siapkan. Izin Pak Samudra dan Pak Prof, saya akan share dulu. Sudah bisa ya? Sudah. Ya. Pertama ada beberapa catatan saya, ada minimal ada 5 catatan. Pertama soal kita kembali kepada syarat-syarat indikator bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka. Prof. Fahmi kita sudah pahami bahwa Indonesia merdeka karena ada penduduknya yang tetap, itu menjadi syarat pertama. Ada penduduk, ada warga bangsa gitu-gitu ya. Yang kedua ada wilayah yang pasti, wilayahnya jelas dari Sabang sampai Merauke, dari mana lagi itu semua gitu, walaupun apakah nanti akan berdaulat atau tidak gitu-gitu ya. Apakah wilayah itu berdaulat di lautan? Ternyata kalau dari sisi kejawennya negara Indonesia tidak berdaulat karena ada kerajaan laut di pesisir pantai selatan sana yang dikuasai oleh raja gitu ya, yang ada di dalam laut gitu kan gitu ya. Artinya ternyata di laut kita belum merdeka. Nanti kita lihat apakah di darat kita merdeka atau tidak. Di tahun-tahun menjelang tahun-tahun pemilu ini, Prof. Fahmi dan Pak Samudra dan para akademisi yang lain bahwa tentara yang petatang petenteng seperti yang Prof. Fahmi sampaikan tadi itu memang nggak kelihatan, tetapi ribuan bahkan puluhan ribu tentara intelijen itu sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia setiap akan menjelang pemilu dalam bentuk yang dipersenjatai maupun yang tidak dipersenjatai. Tentu badan intelijen negara-negara manapun berkepentingan untuk Indonesia, baik Mossad, CIA, Pentagon, semua akan menyebar itu. Apakah itu menjadi sebuah syarat bahwa kita berdaulat di darat atau tidak? Kalau di udara, apa kita ini berdaulat? Udara kita ini, satelitnya, internetnya, gitu-gitu ya. Siapa yang menguasai itu? Nah, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Nanti kita coba tanya secara mendalam kepada Prof. Fahmi, benar nggak pemerintahan kita ini berdaulat atau tidak? Demokrasinya betul-betul demokrasi yang berdaulat, sesuai dengan cita-cita mengapa Indonesia merdeka dulu gitu ya. Apa yang diinginkan oleh para founding father kita ketika Indonesia merdeka. Apakah memang pemerintahan yang berdaulat semacam ini yang diinginkan oleh para
founding father kita. Yang selanjutnya adalah ada pengakuan dari luar negeri, dan dari berita-berita di media, saya tidak tahu apakah kebenarannya itu bisa dikonfirmasi atau tidak. Memang Indonesia sampai sekarang ini diakui oleh negara-negara dunia sebagai negara yang luar biasa, bagus gitu-gitu ya. Nah, itu yang catatan pertama. Yang kedua, dari tujuan kita ini, Prof. Fahmi sudah membuat leveling untuk memudahkan kita melakukan analisis kita merdeka pada posisi yang mana, kan kira-kira begitu. Nah, dari tujuan kemerdekaan yang sudah termaktub di preambul di pembukaan itu, pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah indikator-indikator ini terpenuhi atau tidak? Nanti coba akan kita diskusikan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, bagaimana cara memajukan kesejahteraan umum? Tentu Prof. Fahmi nanti akan memberikan tanggapan lebih mendalam ini. Merdekanya itu bagaimana gitu kalau dilihat dari indikator ini. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah konsep tentang merdeka belajar dan kampus merdeka itu sudah betul-betul memenuhi indikator mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah kampus ternyata hanya memproduksi para pengangguran intelektual yang jumlahnya juga puluhan ribu, bahkan mungkin mencapai jutaan? Bagaimana nanti kita melihatnya dari sisi bonus demografi Indonesia? Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu menjadi indikator, 4 indikator untuk kita melihat leveling yang dibuat oleh Profesor Fahmi tadi, yang sudah kita terima tulisannya, kita baca, dan sudah dijelaskan oleh Prof. Fahmi tadi. Selanjutnya, ini ada 7, tadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi, kita sudah mencernanya dengan baik sekali. Kita itu baru di level 1, kata Prof. Fahmi, kira-kira begitu ya. Kalau satunya merasa ada yang tersinggung, Prof. Fahmi mengatakan 1++, nah kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Bukan bisa plus ini Pak. Ya, jadi saya lanjutkan. Apa sebetulnya permasalahan yang sedang kita hadapi sebagai negara yang baru merdeka di level 1++ itu? Catatan saya, Prof, pertama apa yang disebut dengan the borderless world, dunia tanpa tapal batas itu. Kinichi Ohmae dalam bukunya The End of Nation State membuat orang terperangah. Betapa tidak, buku ia secara eksplisit katanya mengemukakan akan berakhirnya negara bangsa. Jadi kalau tesisnya Kinichi Ohmae itu benar bahwa negara ini akan bubar atau akan runtuh karena orang menganggap bahwa dia tidak merasa hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi dia menjadi warga negara dunia. Tetapi memang bagi Indonesia itu, saya merasa bahwa tesis Kinichi Ohmae bahwa negara itu menjadi artefak abad 19, abad ke-20 tentu bukan menjadi artefak, tetapi kita melihat bagaimana nasionalisme itu. Prof. Fahmi mungkin bisa mengkonfirmasi kepada kita apakah nasionalisme negara bangsa itu akan runtuh atau tidak. Tetapi negara tanpa tapal batas itu sudah didukung oleh teknologi. Adanya seperti teknologi yang menghubungkan kita melalui webinar, internet, dunia telekomunikasi, informasi, dan teknologi informasi dan komunikasi itu membuat bagaimana negara ini tanpa tapal batas. Orang bisa berkomunikasi dalam jarak yang waktu yang singkat, dari manapun gitu-gitu ya. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ada metaverse yang akan menghubungkan orang seolah-olah berada di dunia nyata meskipun dia berada di dunia maya. Nah, itu menjadi sebuah batasan itu. Tetapi memang kalau kita melihat kira-kira beberapa bulan yang lalu ketika mudik lebaran, bagaimana orang masih cinta dengan tanah airnya,
orang cinta kepada kampungnya, nasionalisme masih tumbuh di Indonesia, Prof, saya yakin bahwa Kenichi Ohmae mungkin salah melihat ini, bahwa negara ini akan runtuh. Saya nggak tahu, mungkin prediksinya itu berapa puluh tahun yang akan datang, apakah akan bubar atau tidak. Yang kedua, tantangan Indonesia merdeka di level 1+ itu menurut saya adalah soal globalisasi. Globalisasi itu dianggap sebagai sebuah internasionalisasi. Orang tidak hebat kalau dia tidak menginternasionalisasi, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau dia sekolah di luar negeri, dia merasa sudah menjadi bukan warga Indonesia saja, tetapi menjadi warga dunia itu tadi. Nah, yang kedua, globalisasi sebagai liberalisasi. Liberalisasi itu, Prof, yang tadi, mengapa mungkin Prof bisa membuat leveling sampai 1 sampai 7 itu karena memang termasuk Indonesia merasa bahwa liberalisasi itu sudah menjadi sebuah tuntutan. Demokrasinya demokrasi liberal, ekonominya ekonomi liberal. Kalau kita tanya mana model ekonomi Pancasila itu, tentu kita nggak bisa menjawab mana sebetulnya demokrasi Pancasila kita itu. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Yang selanjutnya adalah globalisasi itu bersifat universalisme. Jadi kita ingin menjadi semua mendunia, semua kita akan ikut ratifikasi semua keputusan-keputusan itu, sehingga kita menjadi warga bangsa negara yang tidak merdeka. Nanti kita akan lanjutkan itu. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah globalisasi dianggap sebagai westernisasi, bahwa barat itu bagus, harus dicontoh. Bukan hanya tatanan ekonominya, bukan hanya demokrasinya, tetapi semua passionnya, tata caranya, bahkan dosen-dosen pun harus berkiblat kepada skopus-skopus yang ada di barat gitu. Kira-kira begitu ya. Itu kita, apakah kita merdeka atau tidak gitu. Kemudian berkaitan dengan globalisasi yang dikaitkan dengan teritorial, kewilayahan gitu-gitu ya. Mungkin Prof bisa menyampaikan kepada kita bagaimana negara-negara adik kuasa itu ingin menduduki secara teritorial, tetapi sekarang tidak perlu diduduki, tetapi dipengaruhi. Tadi Prof Fahmi mengatakan bahwa negara-negara adik kuasa yang bisa mempengaruhi secara ideologi. India mempengaruhi negara-negara lain dengan film-filmnya misalnya. Ada Bollywood, ada Hollywood, yang lain-lain. Nah, mungkin Prof Fahmi bisa akan menjelaskan kepada kita lebih jelas. Nah, ini yang ketiga tantangan itu adalah soal era future. Prof Fahmi tentu sudah dalam ini bagaimana soal volatility, munculnya tantangan baru yang sulit untuk ditentukan. Kemudian uncertainty, kita nggak bisa prediksi Indonesia ini akan bagaimana 10 tahun, 50 tahun yang akan datang. Apalagi kita tidak punya rancang bangun yang cukup serius dan sungguh-sungguh untuk menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045 ketika Indonesia berusia 100 tahun atau 1 abad. Kemudian soal complexity, dan yang terakhir adalah ambiguity. Nah, permasalahan yang kita hadapi, Prof, yang keempat itu catatan saya adalah Indonesia adalah negara yang paling rajin untuk mengikuti semua, dia ikuti, dia ratifikasi. Misalnya pertemuan di The World Summit of Information Society WCIS 2015 itu menyepakati bahwa negara-negara yang bersepakat bergabung di pertemuan ini bersepakat bahwa seluruh wilayah dari kota sampai desa, seluruh pelayanan publik itu harus terkoneksi dengan internet. Pertanyaannya, apakah itu merupakan sebuah penjajahan baru atau tidak? Tentu ini akan kita jawab, dan mudah-mudahan Prof Fahmi bisa menjelaskan kita tentang ini. Bagaimana desa-desa, bagaimana internet mempengaruhi, bagaimana globalisasi, bagaimana soal internet harus, tetapi pada sisi yang lain ternyata kan Indonesia tidak mampu. Kalau kita pergi ke Bogor agak geser sedikit aja kadang-kadang jaringannya nggak ada gitu loh, Prof. Nah, itu yang selanjutnya, Prof,
soal Sustainable Development Goals atau SDG. Dulu sebelum ada SDG, Prof juga tahu persis seluruh pembangunan kita itu mengikuti aturan-aturan yang disebut dengan Millennium Development Goals. Sekarang 190 negara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bersepakat untuk 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Apakah ini menjadi sebuah acuan indikator-indikator bahwa sesungguhnya kita juga tidak bisa merdeka 100%. Kita didikte sebetulnya oleh negara-negara yang lebih maju, oleh negara-negara. Kalau kita tidak mengikuti ini, pinjaman-pinjaman luar negeri kita tidak akan dipenuhi. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Sama ketika dulu program MDGs itu. Nah, yang kelima, yang tadi Prof juga sudah jelaskan pada level bagaimana masyarakat industri 4.0 itu. Adanya masyarakat digital, apakah masyarakat kita sudah melek secara digital? Tentu jauh dari apa yang kita bayangkan. Media sosial hanya menjadi tempat orang untuk bertengkar, mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansi gitu-gitu ya. Kemudian soal energi berkelanjutan, ini juga menjadi PR kita. Kemudian mobilitas cerdas atau artificial intelligence itu tadi. Sekarang di kampus-kampus lagi demam, misalnya soal bagaimana orang menggunakan ChatGPT untuk jawaban-jawaban, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian kalau di negara-negara maju tentu ada mobilitas cerdas itu sudah digantikan. Pelayan-pelayan toko, kemudian restoran, dan yang lain-lain ya sudah digantikan oleh tenaga-tenaga robot, artificial intelligence yang bagus, gitu-gitu ya kira-kira Prof. Dan kemudian soal hidup sehat. Hidup sehat kita ini luar biasa gitu ya. Ada 97,4 juta penduduk Indonesia itu yang kesehatannya tergantung oleh negara. 97,4 itu adalah para penerima bantuan iuran atau PBI yang iuran BPJS kesehatannya itu dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu ini membuktikan bahwa rakyat miskin di Indonesia itu sebanyak 97,4% dan itu dilegalkan oleh pemerintah dan DPR. Nah, bagaimana hidup sehat itu yang tergantung pada negara gitu ya. Kemudian soal keamanan sipil dan teknologi di tempat kerja. Nah, kira-kira begitu ya. Apakah kita sudah merdeka secara teknologi? Tadi Prof Fahmi dengan tegas bahwa kita belum. Teknologi kita masih tergantung. Kalau mobil saja, ya kira-kira begitu ya Prof Fahmi ya. Tadi Prof Fahmi sudah menjelaskan kepada kita bagaimana mobil itu kita hanya merakit-rakit, kira-kira begitu ya. Cuma kita bangga sedikit, kita punya merek mobil yang asli Indonesia. Nama mobilnya Avanza, walaupun itu buatan Jepang, tapi itu asli orang Betawi yang bikin nama. Jadi ketika ditanya manajernya Betawi itu, dia mengatakan kita mau bikin merek mobil apa? Kata Betawinya apaan aja katanya. Jadi Jepangnya berkata, oke, kita bikin mobil Avanza katanya, kira-kira begitu ya. Jadi bener nih, bener Pak Wahyu. Kira-kira begitu. Karena periode dan Siapa yang saya yang keenam soal revolusi apa aja. Ya. Yang keenam soal revolusi smart society. Jadi jangan kata bahwa negara-negara yang maju dan modern itu juga hampa, bahwa tenaga-tenaga manusia itu telah terdistorsi. Harusnya artificial intelligence itu membantu tetapi menggerus tenaga-tenaga manusia, meminggirkan tenaga-tenaga manusia. Kira-kira begitu ya. Prof Fahmi tentu akan paham sebagai seorang engineer yang mengerti bahwa artificial intelligence itu harusnya membantu teknologi yang harus membantu tugas-tugas manusia mengerjakan hal-hal yang berbahaya gitu-gitu ya. Tetapi justru malah kalau saya masuk tol dari Jakarta mau ke Jogja atau ke Surabaya, seluruh
para penjaga tol yang cantik-cantik itu sudah terdistruksi, tidak ada lagi. Tetapi kita hanya senyum kepada mesin gitu, kira-kira begitu ya. Nah, Pak Samudra, nah ini catatan saya yang kondisi saat ini Indonesia ya, saya akan sampaikan kepada Prof. Fahmi. Mungkin kenapa Prof. Fahmi bisa melihat leveling itu bisa terjadi sampai sedemikian rupa itu, karena ini kondisinya, bahwa literasi atau minat baca kita itu sangat rendah sekali. Kita itu menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara. 10 negara terbawah literasinya rendah. Kemudian UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang masyarakat Indonesia itu yang memiliki minat baca itu hanya 1 orang. Saya nggak tahu kalau di Jogja sebagai kota pelajar, kota yang suka ngangenin kan gitu ya. Kalau kita ke Jogja itu pingin terus ke Jogja. Kalau kita sekali ke Jogja pasti ketagihan. Mungkin minat bacanya tinggi. Salah satu kota pelajar yang dari zaman Orde Baru bahkan sangat maju sekali. Saya nggak tahu kalau di Depok sini, di kampus Universitas Indonesia, bagaimana kontribusinya kepada minat baca masyarakat. Saya belum melakukan riset yang mendalam. Yang kedua, Prof, ada angka kemiskinan yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa pemerintah Pak Jokowi ingin menurunkan di bawah 2 digit. Kalau kemiskinan itu paling tidak sebelum beliau lengser pada tahun 2024 itu tingkat kemiskinan kita itu mencapai 9% ke bawah, kira-kira begitulah ya. Tetapi pada kenyataannya DPR beserta pemerintah itu mengatakan bahwa penerima bantuan iuran BPJS itu lebih dari 97 juta. Jadi jadi tidak mungkin, karena penerima PBI itu adalah orang miskin. Belum lagi para penerima PKH. Artinya masih banyak orang miskin menurut pemerintah, kira-kira begitu, Prof. Yang selanjutnya adalah soal korupsi. Indeks persepsi korupsi kita luar biasa. Menempati peringkat ke-110 pada tahun sebelumnya, kemudian di peringkat ke-96 secara global. Jadi apalagi korupsi-korupsi yang belakangan ini terungkap kembali tentu akan menurunkan indeks persepsi korupsi kita. Itu masalahnya. Yang selanjutnya adalah soal ekonomi kita, ekonomi liberal. Bagaimana Pak Prof. Fahmi bisa menjawab kepada kita sebagai sebuah diskusi yang mendalam nanti, termasuk pada peserta diskusi kita, role model ekonomi demokrasi kita dan ekonomi Pancasila itu yang seperti apa gitu loh. Nah itu yang harus dijawab. Apakah ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah kita pada saat ini adalah ekonomi Pancasila? Kan kira-kira begitu. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Semua sudah dikuasai negara menurut konstitusi ini, bumi, air, dan seluruh kekayaannya. Cuma hanya angin yang dikuasai oleh orang Batak, orang kampung saya, Pak Samudra. Jadi saking pinternya orang Batak ini, bumi air boleh dikuasai negara, tetapi angin kami yang menguasai, yang kira-kira begitu ya. Nah, itu. Nah, kondisi yang keempat, Pak Prof. Fahmi dan Pak Samudra dan para akademisi yang lain, kita disebut sebagai negara yang cacat demokrasi. Nah, ini bukan saya yang bilang ya, ini dari pengukuran dunia internasional yang mengatakan bahwa Indonesia disebut sebagai cacat demokrasi atau fluid demokrasi. Karena kenapa? Memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik. Saya nggak tahu apakah kritik Rocky Gerung yang sudah melewati batas etika itu termasuk bagian dari ini gitu ya, tanpa sopan santun itu tadi ya.
apakah juga masuk dari budaya politik yang anti kritik. Kemudian partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Dan ini ukuran-ukuran dunia internasional melihat kita sebagai negara yang merdeka. Dan apa yang harus dilakukan, Prof? Saya memiliki beberapa catatan untuk menjadi pembanding, memberikan masukan bahwa kondisi Indonesia yang baru merdeka level 1++ tadi itu paling tidak dalam menghadapi Indonesia emas di tahun 2045 itu ada beberapa yang harus kita siapkan. Pertama, soal kompetensi sumber daya manusia. Bagaimana attitude, skill, dan knowledge generasi muda kita ini harus kita tingkatkan, terutama attitude, moralitas, akhlak, dan budi pekertinya. Yang kedua adalah meningkatkan literasinya, literasi baca, tulis, numerasi, sains, digital, finansial, terutama literasi finansial. Banyak sekali sarjana-sarjana yang nganggur karena dia tidak memiliki literasi finansial, tidak mau menjadi seorang entrepreneur yang baik. Kemudian literasi budaya. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana pendidikan di seluruh Indonesia harusnya menjadikan pendidikan kita, terutama perguruan tinggi itu, menjadi pendidikan yang mencerahkan. Pertama adalah pendidikan yang menurut Taufik Rajan yang mencerahkan itu adalah bahasa, mencari kebenaran dari koherensi kenyataan-kenyataan. Yang kedua, masa, kemampuan untuk menangkap arah atau gerak dari peristiwa. Dan yang ketiga, rasa bahasa, keserasian rasa seni atau keindahan seni. Dan yang keempat, kemampuan untuk menerima yang sakral dan yang suci. Kalau pendidikan kita Merdeka Belajar, Kampus Merdeka tidak diarahkan pada indikator-indikator ini, tentu saya kurang percaya bahwa kampus itu akan merdeka, bahwa belajar itu akan merdeka. Kemudian soal bonus demografi. Menurut Profesor Sri Murtiningsih Adi Utomo mengatakan bahwa Indonesia menikmati bonus demografi itu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Puncak bonus demografinya itu di tahun 2050. Kalau bonus demografi ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong generasi muda kita memiliki literasi tadi itu, memiliki pendidikan yang mencerahkan, kemudian tidak membangun entrepreneurship, saya yakin bahwa bonus ini akan menjadi bencana. Bayangkan 60% penduduk produktif itu justru tidak produktif tetapi menjadi pengangguran yang diproduksi oleh perguruan tinggi, termasuk mungkin ya di kampus saya, di kampusnya Pak Samudra, di Universitas Gajah Mada gitu-gitu ya. Nah, prediksi ini sudah lama sebetulnya dilakukan oleh Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro, dan beruntung sekali saya berkesempatan mendampingi beliau beberapa tahun sebelum beliau dipanggil oleh Gusti Allah. Banyak bicara soal bagaimana perencanaan pembangunan, bagaimana soal bonus demografi dan yang lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana membangun entrepreneurship itu. Prof. Fahmi salah seorang profesor yang ahli di bidang riset di BRIN. Tentu perguruan tinggi terutama harus mendorong untuk lahirnya Limator itu, untuk melahirkan para entrepreneurship dari perguruan tinggi. Bahwa inventor atau invention atau seluruh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi antara mahasiswa dan dosen itu sebaiknya tidak hanya diletakkan di laci-laci, di lemari-lemari fakultas, prodi, dan di meja-meja dosen. Bagaimana semua penelitian-penelitian itu harus dimanfaatkan untuk membangun entrepreneurship bagi kemajuan Indonesia. Yang kedua, kita harus memikirkan bahwa para mahasiswa, para akademisi sebagai aktor harus didorong untuk membangun entrepreneurship masa depan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah naik kelas, Prof. Fahmi. Tetap akan berada pada level merdeka 1++ tadi itu, karena kita tidak melahirkan para entrepreneur. Kemudian regulator, kebijakan-kebijakan regulasi harus didorong untuk mendorong lahirnya entrepreneurship, startup baru dari kampus, dari tengah-tengah masyarakat. Kemudian investor,
investor juga harus diarahkan untuk mendorong lahirnya para entrepreneurship. Dan yang terakhir adalah inkubator. Dulu di Orde Baru, kita ingat sekali bagaimana balai latihan kerja yang ada di kecamatan itu untuk mendorong orang memiliki keterampilan dan bisa bekerja. Tetapi di era sekarang ini untuk bisa maju, meningkatkan level kemerdekaan itu, hemat saya adalah inkubator-inkubator yang melahirkan para pengusaha-pengusaha pribumi yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah soal siklus 7 abad peradaban. Ibnu Khaldun dalam buku Mukadimahnya mengatakan bahwa siklus peradaban suatu bangsa negara jatuh, runtuh, berkembang, berdiri, dan maju itu berlaku siklus 7 abad. Kalau kita lihat di Indonesia, pertama sekali kejayaan Nusantara itu selalu ditulis oleh sejarah dengan tinta emas itu ketika Sriwijaya pada abad ke-7. Kemudian Majapahit pada abad ke-14. Pada abad ke-21 ini kalau mengikuti teori Ibnu Khaldun dalam karya Mukadimahnya itu, setidaknya Indonesia memiliki peluang untuk bangkit, naik levelnya menjadi merdeka, bahkan merdeka di level 7. Kalau mengikuti ini, pertanyaannya apakah kita harus kembali kepada akar kebudayaan, akar pemerintahan kita. Kita punya punya sejarah yang panjang bahwa negeri ini bukan republik tetapi kerajaan. Apakah kita harus kembali ke kerajaan sehingga cita-cita Prof. Fahmi tadi itu merdeka kita naik terus levelnya? Yang selanjutnya, sekarang lagi gencar-gencarnya di parlemen itu ketua MPR, ketua DPD untuk menggalakkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Nanti kita butuh jawaban dari Prof. Fahmi untuk menjawab ini. Apakah memang kita harus kembali ke kerajaan atau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Kalau mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Sopyan Effendi secara tegas mengatakan bahwa negara ini harus mengembalikan konstitusinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli. Jauh-jauh hari sebelum keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli ini disampaikan oleh para elit-elit kita pada saat ini. Nah, ini terakhir dari tanggapan saya, agak panjang ya, tapi ini mungkin bagian penutup. Pertama soal fokus kita, apakah kita harus memperbaiki sistem, Prof. Fahmi? Sistemnya kita perbaiki dulu, karena sistemnya yang nggak bagus ini, maka negara ini belum meningkat level kemerdekaannya. Atau kita fokus kepada orang yang baik, kita memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Sistemnya nanti dulu gitu. Atau kedua-duanya, sistemnya kita perbaiki, orangnya juga kita perbaiki. Nah, kalau kita lihat demokrasi saat ini, kita bisa analisis dari teori strategi kekuasaan Pierre Bourdieu melahirkan politik dinasti. Bukan hanya politik dinasti, tetapi feudalisme, kemudian oligarki. Pak Samudra bisa bayangkan ketika ribut Presiden Insinyur Joko Widodo yang dari UGM itu, dari Universitas Gadjah Mada, kan ya gitu ya Pak ya. Saya nggak tahu apa benar atau enggak yang diperdebatkan. Tetapi saya tetap mau beliau dari UGM atau tidak, beliaulah Presiden Republik Indonesia saat ini. Yang menginginkan 3 periode. Anehnya di lembaga-lembaga lain, di DPR-nya ada yang 4 periode, 5 periode gitu-gitu ya. Aneh gitu ya. Harusnya konsisten. Kalau presidennya 2 periode ya di DPR 2 periode juga dong legislatifnya. Mungkin Prof. Fahmi juga bisa mengkulik soal ini. Nah, soal yang lain misalnya, sejak partai berdiri, ketua umumnya itu saja, bukan hanya 2 periode, lebih dari berperiode-periode gitu ya. Itu bagaimana itu gitu? Nah, itu kira-kira begitu ya. Yang terakhir adalah memungkinkan kita mewujudkan demokrasi masa depan dengan demokrasi kita. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai demokrasi kita.
apakah kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Gramsci atau Nurcholish Madjid, bagaimana demokrasi itu membangun civil society. Nah, yang kedua, catatan saya adalah kita perlu membentuk manusia merdeka. Terutama perguruan tinggi. Kalau ada perguruan tinggi yang tidak membangun leadership atau kepemimpinan, maka dia perguruan tinggi yang menurut saya tidak merdeka belajar dan tidak kampus merdeka. Kemudian kalau Prof. Fahmi mengatakan bahwa harusnya kita sudah sampai pada loncatan merdeka di level 7, walaupun itu sulit, tetapi dengan kultur masyarakat Indonesia yang luar biasa, memiliki kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi apapun dia, meskipun dalam kondisi yang tidak baik, tetapi selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka level kita sesungguhnya bukan hanya sudah di level 1, Prof. Fahmi. Menurut hemat saya, dengan kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang sangat spiritual, yang sangat dekat dengan Tuhannya, itu bisa menjadikan kita merdeka langsung di level 7. Kira-kira begitu ya. Apakah Prof. Fahmi setuju atau tidak dengan saya ya? Tetapi saya bermimpi bahwa meskipun dalam kondisi yang masih miskin, masih terbelakang, tetapi karena selalu dekat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan peningkatan kemerdekaan kita secara bertahap. Dan kemudian indikator-indikator level-level yang kita sebut tadi itu sesungguhnya adalah soal bagaimana negeri ini, bangsa ini, negara ini memperoleh keberkahan dan kebahagiaan. Indikator kebahagiaan itu tidak ditentukan seberapa banyak jabatan yang kita miliki, seberapa banyak kekayaan yang kita miliki. Orang bisa bahagia menurut perasaan hatinya masing-masing. Begitu dia dekat kepada Sang Hyang Widi, kepada Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu akan dia dapatkan. Dan rasa syukur kepada Allah itu, keberkahan dan kebahagiaan itu mewujudkan apa yang sering kita sebut sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertorahan loh, baldatun taibatun warubun gopo. Kira-kira begitu Pak Samudra, apa yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan saya terhadap leveling yang dilakukan oleh Prof. Fahmi itu. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita untuk mendiskusikannya lebih dalam. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu tanggapannya yang detail.